Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai pedoman hidup manusia. Al-Quran Surat Ali Imran 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh pada Allah, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Apakah jalan yang lurus itu yang tidak pernah berbelok-belok atau tidak menjumpai tikungan? Apakah kita membutuhkannya? Dalam pengertian secara umum, jalan yang lurus adalah jalan yang senantiasa kita tempuh atau kita lalui hingga mencapai tempat yang kita tuju. Kebalikan dari jalan yang lurus adalah jalan yang bengkok atau jalan yang tersesat atau tidak berhasil mencapai tempat yang kita tuju. Sedangkan bila ditinjau dari sudut pandang agama, khususnya agama Islam, jalan yang lurus atau Shirathul Mustaqim sebagaimana tercantum di dalam surat Al-Fatihah adalah jalannya orang-orang yang memperoleh nikmat atau orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa bersyukur di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, lepas suka maupun duka, miskin maupun kaya, sakit maupun sehat. Bagaimana bisa demikian? Bila kita sadar sepenuhnya sebagai seorang hamba, sebagaimana alat yang dimiliki oleh si pemilik alat. Apalah arti seorang hamba? Kita akan selalu sadar sepenuhnya bahwa Tuhanlah Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pengendali, penentu segala-galanya terhadap diri kita. Kesadaran semacam ini tentunya membutuhkan kondisi nafsu yang terkendali atau nafsu mutmainah, atau dengan kata lain selalu hening, bening, atau menep, sehingga jiwa kita senantiasa menatap dan menghadap kepada Sang Maha Jiwa. Kata-kata berpegang teguh kepada Allah sama artinya dengan pasrah sepenuhnya hanya kepadanya, tidak kepada yang lainnya, taat kepada semua perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya hal tersebut dicapai setelah kita bergelar mukmin atau yakin atau percaya. Tanpa keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mukmin, mustahil menjadi seorang muttaqin. Sekali lagi, hal ini pun membutuhkan kondisi nafsu yang mutmainah. Sedangkan sebagaimana kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah duniawi atau materialistis. Dunia ini bagaikan hutan material di mana kita semua tersesat, terjebak di dalamnya, sehingga khayalan-khayalan duniawi selalu mendominasi hati dan pikiran kita. Bagaimanakah keluar dari ketersesatan material di dalam hutan kehidupan dunia ini? Jawabannya adalah jalan rohani. Mungkin itulah satu-satunya jalan. Bukankah semua agama mengajarkan konsep-konsep kehidupan jalan rohani sesuai tekniknya masing-masing? Sebagaimana kita tahu, agama mengatur bagaimana manusia menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan tentu saja manusia sebagai abdi dan Tuhan sebagai Gusti, manusia sebagai pelayan dan Tuhan sebagai majikan. Hubungan yang bersifat atas dan bawah, pemberi perintah dan pelaksana perintah. Hanya dengan kesadaran seperti itu, ketaatan dapat dibangun atau diwujudkan, di mana ketaatan itu menjadi alasan utama manusia mengabdi
atau beribadah kepada Tuhan. Banyak ragam, banyak cara manusia menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Sebagaimana banyak cara kita apabila mau makan. Ada yang menggunakan sendok, garpu, sumpit, pisau, atau menggunakan dengan tangan kosong secara langsung. Apapun caranya, yang jelas tujuannya sama, memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut. Di sini tidak bisa dikatakan cara apa yang paling benar, sebab apapun caranya, tujuannya cumalah satu, yaitu kenyang. Sungguh naif bila kita sering berdebat tentang cara makan yang paling benar, cara ibadah yang paling benar, antara agama yang satu dengan agama yang lain. Bahkan tidak jarang satu agama pun berbeda pendapat atau saling berdebat karena beda golongan atau beda thariqah. Kalau perdebatan itu selalu kita lakukan, itu suatu pertanda bahwa kita tidak paham sama sekali tentang tujuan. Bukankah tujuan agama adalah moral atau akhlak yang baik? Bila semakin rajin atau semakin taat beragama, namun akhlak kita tidak semakin baik, bahkan semakin memburuk, apalah artinya beragama? Apalah artinya beribadah? Padahal tanpa akhlak yang baik, tidak mungkin kita memperoleh kehidupan yang damai atau bahagia. Wahai anak-anakku, murid-muridku, Al-Quran Surat Al-Jathiyah 20 menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatan liqaumin yuqinun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi umat manusia, bukan hanya bagi orang Muslim. Kata manusia mengacu pada siapa saja, di mana saja. Yang penting selain hewan dan tumbuhan. Selama merasa sebagai manusia, maka pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Lalu, apa yang dimaksud dengan berpedoman Al-Quran? Bila Al-Quran adalah firman Tuhan atau kalamullah, di mana di dalamnya berisi perintah dan larangan, adakah kita sebagai umat Islam telah melaksanakannya, yang berarti telah berpedoman Al-Quran? Selama ini yang kita lihat dalam keseharian, banyak umat Islam yang sering membaca kitab Al-Quran, bahkan tidak sedikit yang mampu menghafalnya. Tentunya setelah bersusah payah bertahun-tahun untuk menghafalnya. Namun belum bisa dikatakan telah berpedoman Al-Quran. Selama pendapat kita tentang Al-Quran hanyalah kitab suci umat Islam, selama itu pula kita tidak mampu berpedoman Al-Quran. Sebab pasti yang kita maksud adalah Al-Quran yang kitab atau buku yang tertulis, yang dicetak oleh manusia, dan pastilah berbahasa Arab. Bahasa yang amat susah untuk dimengerti bagi mereka yang non-Arab. Dan celakanya ada sebagian ulama yang melarang umat Islam untuk membaca Al-Quran terjemahan. Seakan-akan sengaja agar ketika membaca Al-Quran tidak tahu artinya, apalagi mengerti maksudnya. Selama kita beranggapan bahwa bahasa Arab, huruf-huruf Arab adalah bahasa suci atau huruf suci, atau bahasa surga, atau bahasa Tuhan, dan itu artinya Tuhan hanya mampu berbahasa Arab, maka tidaklah mungkin kita mampu berpedoman Al-Quran. Kita dan umat Islam yang lain seringkali melupakan sejarah bahwa seandainya Nabi Muhammad dan para sahabatnya bukanlah bangsa Arab, pastilah kitab Al-Quran tidak berbahasa Arab. Dan tata bahasa Arab atau pelajaran nahu, sorof, atau balaghah dan seterusnya tentu tidak dianggap sebagai kitab suci, sehingga mempelajari tata bahasa Arab atau nahu sorof berpahala besar karena sebagai syarat utama memahami bahasa Arab. Pandangan-pandangan bahwa bahasa Arab adalah bahasa suci otomatis
menutup kemungkinan bahasa-bahasa non-Arab adalah bahasa suci atau bahasa surga. Tidak mungkin kita akan masuk surga jika tidak mampu berbahasa Arab. Hal ini sangat bertentangan dengan ayat Quran surat Al-Jathiyah di atas, bahwa Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Jika Tuhan adalah zat yang memiliki sifat mutakaliman atau yang selalu berfirman, lalu dari mana Tuhan itu berfirman dan sejak kapan Tuhan berfirman? Dan ketika Tuhan berfirman, apakah manusia dapat memahaminya, memahami bahasa Tuhan? Bagaimana dapat berpedoman firman Tuhan sedangkan kita tidak mampu memahami bahasanya? Bagaimana paham bahasa Tuhan bila kita tidak mengenalnya? Kenal saja tidak. Bagaimana kenal jika tidak ada upaya untuk mengenalnya? Dan bagaimana mengenal Tuhan tanpa mengenal diri sendiri? Bukankah man arafa nafsahu arafa rabbahu? Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sampai di sini kita mestinya dapat memaklumi mengapa hampir tidak ada manusia yang hidupnya berpedoman Al-Quran. Dan tentu saja sedikit sekali manusia yang berakhlak luhur sebagaimana kehendak Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Rasul. Wahai anak-anakku, murid-muridku, jalan makrifat atau jalan rohani dengan cara mempelajari ilmu-ilmu hakikat kehidupan adalah satu-satunya jalan untuk berpedoman Al-Quran, bahwa manusia manunggal dengan Tuhan, tidak berpisah dengan Tuhan. Karena di sini Tuhan telah diwakili oleh sebagian ruhnya yang berupa jiwa yang ada di dalam setiap raga, setiap tubuh jasmani. Hingga kita betul-betul yakin bahwa Tuhannya raga adalah jiwa, di mana jiwalah sumber kehidupan bagi tubuh kita untuk hidup dan beraktivitas apapun, terutama mengabdi atau beribadah kepada Tuhan. Contoh paling nyata manusia yang telah berpedoman Al-Quran adalah Rasulullah. Bahkan dikatakan wa innahu khuluqul Quran, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Gelar Rasulullah yang disandang oleh Nabi Muhammad menjelaskan bahwa beliau semata-mata utusan, pesuruh, hanya melakukan apa yang disuruh atau diperintah Tuhannya. Apa yang dilakukannya adalah panggilan jiwanya, jiwa yang disucikan dari kotoran-kotoran duniawi, keinginan-keinginan materi semata. Bila Nabi Muhammad adalah teladan kita, maka hanya dengan cara meneladaninya kita dapat berpedoman Al-Quran, terutama meneladani keberhasilan Rasul di dalam memperjuangkan masyarakatnya hingga terbentuknya negara Madinah dengan segala perjuangan dan risikonya, dengan cara peperangan maupun diplomasi. Suatu contoh keberhasilan yang sampai sekarang sulit untuk dicari bandingannya. Wahai anak-anakku, murid-muridku, bila sosok Rasulullah kita anggap terlalu jauh untuk diteladani karena mungkin kita anggap terlalu sempurna, baiklah kita ambil satu ayat dalam surat Al-Baqarah 44. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedang kamu melupakan diri sendiri tentang kebajikan itu? Apakah melaksanakan ini juga dianggap terlalu sulit? Apakah kita lebih suka menganjurkan orang lain untuk bersedekah, berkorban, menolong orang lain yang kesusahan, sementara kita sendiri enggan atau tidak mau melakukannya? Bila memang iya, maka sengaja kita tidak ingin berpedoman Al-Quran. Sengaja kita ingin menipu atau membohongi orang lain demi keuntungan pribadi, demi keuntungan agar kita dianggap orang yang alim atau penyampai kebenaran. Kita tidak sadar atau pura-pura tidak sadar bahwa kita tidak bisa membohongi diri sendiri, apalagi membohongi Tuhan kita yang katanya zat yang maha tahu itu. Berpedoman firman Tuhan hanya mampu dilakukan oleh mereka yang telah tercerahkan, telah dapat sinar ilahi, dan telah sadar
bahwa rencana-rencana duniawi, ambisi, keserakahan akan harta dan kekuasaan, serta semua kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lain membuat kita akan menjadi hamba nafsu, budak keinginan-keinginan yang bila dituruti tidak akan pernah kunjung berhenti. Bila memang kita telah tercerahkan, kita pun sadar bahwa harta dan kekuasaan pun anugerah Tuhan, amanah Tuhan, yang justru mampu membawa kita kepada manusia terbaik, manusia yang rahmatan alamin. Bahkan umarok atau pemimpin, kepala negara yang baik jauh lebih baik daripada ulama yang baik, karena tanggung jawabnya yang lebih luas dan kompleks. Berpedoman Al-Quran adalah berpedoman jiwa yang bersih, jiwa yang tenang, karena segala ambisi, cita-cita dan nafsu yang sudah terkendali dengan baik, yang tentu saja semuanya butuh konsekuensi yang luar biasa. Di mana ada kemerdekaan atau keberhasilan, pastilah ada perjuangan yang panjang. Di mana ada perjuangan, pastilah ada pengorbanan dan doa. Sekali lagi, hanya jiwa-jiwa yang telah tercerahkan, telah bersinar, menjadi sumber sinar bagi diri sendiri dan orang lain, yang selalu menyinari diri dan lingkungan di mana kita berada, yang mampu berpedoman Al-Quran, berpegang teguh pada Allah, yang selalu memperoleh jalan yang lurus. Lalu, bagaimana dengan kita? Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.